Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Hendri, nomor BP 2010-3110-53. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktikum fisiologi mengenai peredaran darah tepi. Berikut videonya. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan praktikum mengenai sistem peredaran darah vena pada bagian lengan bawah. Yang pertama kali yang akan kita lakukan yaitu menekan bagian proksimal lengan bawah dengan cara seperti ini. Lalu kita minta orang untuk melakukan pengepalan. Nah, kembali lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa vena tersebut mulai membesar atau mengembang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengenai adanya katup pada vena tersebut dengan cara yang pertama, yaitu kita akan lakukan penekanan ke arah distal seperti ini. Nah, pada penekanan ke arah distal kita lihat bahwa vena tersebut masih ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penekanan ke arah proksimal. Nah, sudah jelas dilihat di gambar bahwa pada penekanan vena ke arah proksimal, maka vena tersebut akan menghilang. Nah, pada penekanan ini bisa kita simpulkan bahwa adanya peranan katup vena pada peredaran vena lengan bawah ini, di mana katup vena tersebut berfungsi untuk mencegah arus balik vena. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai pengaruh gaya berat pada peredaran darah vena. Pertama, diminta untuk mengangkat tangan kanan terlebih dahulu ke atas dan tangan kiri tetap berada di bawah. Kita tunggu selama 1 menit. Baik, setelah 1 menit, tangan kanan yang berada di atas tadi dan tangan kiri yang berada di bawah diluruskan ke depan. Baik, selanjutnya menekan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa telapak tangan kiri lebih merah daripada telapak kanan. Bisa dibalikkan. Nah, di sini kita juga melihat bahwa vena di tangan kiri lebih kelihatan dan lebih besar daripada vena pada tangan kanan. Baiklah, praktikum selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengisian pembuluh darah vena. Pertama sekali kita telah memasang sfigmomanometer pada orang yang akan kita perlakukan. Lalu kita minta orang untuk menaikkan tangannya cukup hingga seperti ini. Tujuan penaikan tangan ini agar terjadinya pengosongan vena. Baik, lalu kita tekan kisaran 50 sampai 60 mm Hg. Baik, cukup. Setelah kita tekan, lalu kita hitung waktu sampai bagaimana vena ini dapat terlihat.
Baik, di sini kita sudah mulai melihat bahwa vena-venanya ini mulai kelihatan. Lalu kita turunkan kembali dan tangan ini kita turunkan terlebih dahulu. Nah, langkah kedua yang akan kita lakukan itu dimana saat mengangkat tangan, orang tersebut mengangkat tangan, dilakukannya kontraksi dan relaksasi pada pergelangan tangan. Baik, kita naikkan lagi, cukup seperti ini. Lalu kita naikkan kembali kisaran 50 sampai 60 tekanannya. Baik, cukup. Selanjutnya dilakukan kontraksi dan relaksasi pada tangan orang tersebut. Cukup, tahan. Nah, di sini kita sudah mulai melihat bahwa vena-vena tersebut mulai kelihatan pada tangan orang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa saat kontraksi dan relaksasi dengan mengepalkan tangan tadi, pembuluh darah venanya lebih cepat terlihat. Baiklah, untuk praktikum selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan vena secara tidak langsung. Pertama sekali kita minta orang coba untuk berbaring di atas tempat tidur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita minta orang coba untuk menjulaikan tangannya ke bawah. Cukup. Kita tunggu sebentar sampai venanya terisi atau venanya mulai kelihatan. Baik, di sini venanya sudah mulai kelihatan. Maka selanjutnya kita akan menaikkan tangan ini sampai venanya tidak terlihat. Baik, venanya sudah mulai tidak terlihat. Selanjutnya kita lakukan pengukuran terhadap sumbu tubuh orang coba. Baik, di sini kita dapatkan pengukuran sekitar 20 cm. Lalu langkah selanjutnya kita kembalikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita minta orang coba untuk menaikkan kedua kakinya ke atas. Ini cukup. Lalu kita minta orang coba untuk menjulurkan tangannya lagi sampai venanya terisi kembali atau mulai terlihat. Baik, di sini kita sudah mulai melihat bahwa adanya pembesaran vena. Lalu kita naikkan kembali ke atas sampai venanya tidak terlihat. Cukup. Baik, cukup. Di sini kita lakukan pengukuran kembali. Baik, di sini kita dapatkan pengukuran sekitar 23 cm. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan dengan orang coba melakukan falsafah. Nah, silakan. Lakukan falsafah ini seperti orang ingin melakukan buang air besar. Fungsinya untuk meningkatkan tekanan di intratoraks. Selanjutnya kita persilakan untuk menjuntai kembali ke bawah.
sampai pembuluh venanya kelihatan. Baik, setelah terlihat, kita naikkan kembali ke atas. Sudah. Dan selanjutnya kita akan lakukan pengukuran. Didapatkan hasil sekitar 16 cm. Selanjutnya orang coba diminta untuk berdiri terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan melihat vena-vena tersebut mulai mengembang kembali. Setelah mengembang, kita minta orang coba untuk menaikkannya tangan dengan perlahan sampai venanya tersebut hilang. Tujuannya ini untuk mengetahui seberapa jauh vena tersebut dapat mengembalikan aliran balik. Cukup. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran seberapa tinggi tangan ini terhadap bidang trikospid. Baik, kira-kira segini. Kita akan lakukan pengukuran. Baik, didapatkan hasil sekitar 9 cm. Cukup. Baiklah, untuk praktikum selanjutnya kita akan melakukan metode hiperemia reaktif. Dimana di sini kita akan menaikkan tekanan menjadi 150, dimana kita anggap tekanan darah orang tersebut normal. Baik, langsung saja kita naikkan. Baik, di sini sudah terlihat di angka 150. Selanjutnya kita tahan sebentar. Dan kita lihat di sini bahwa di ujung tangan orang tersebut mulai merah kebiru-biruan. Selanjutnya pada hiperemia reaktif ini kita akan melepaskan tekanan tersebut menuju 0 kembali. Baik, setelah dilepaskan tekanannya tersebut, tangan orang tersebut akan lebih memerah. Nah, proses inilah disebut dengan hiperemia reaktif. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan metode hiperemia aktif, di mana pada percobaan ini kita akan meningkatkan tekanan dari 60 sampai 70 mmHg, di mana tekanan tersebut di atas tekanan vena, di bawah tekanan arteri. Baik, langsung saja kita naikkan. Kita kunci terlebih dahulu. Baik, di sini kita sudah melihat bahwa tekanan sudah di angka 70. Kita tunggu sebentar. Dimana kita lihat bahwa tangan tersebut juga mulai merah kebiru-biruan. Dan selanjutnya kita akan menurunkan tekanannya kembali. Kita tunggu sejenak. Nah, setelah kita turunkan tekanan tersebut, maka telapak tangan tersebut akan terlihat menjadi lebih merah. Di sini kita lihat bahwa pembuluh darah tersebut mulai
berjalan kembali. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai reaksi garis putih pada kulit, di mana kita akan menyelidiki bagaimana peran sphincter prekapiler pada kulit. Dimana di sini kita pakai kunci yang ujungnya tumpul atau bisa dengan pensil ujung tumpul, lalu kita torehkan kepada di kulit seperti ini. Terlihat garis putih. Nah, garis putih ini menandakan bahwa tertutupnya sphincter prekapiler kulit tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai reaksi ganda 3, di mana dilakukan penggoresan benda tajam secara ringan kepada orang coba. Baik, kita langsung saja melakukan. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini telah kita lihat bahwa adanya pelebaran pembuluh darah, dan kita hitung waktu dari penggoresan benda tajam tadi sampai timbulnya pelebaran pembuluh darah ini. Baik, demikianlah video praktikum fisiologi saya pada kesempatan kali ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.